Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk mengikuti permainan simulasi dengan tema keluarga Indonesia anti trafficking dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun juga. Ibu-ibu dan adik-adik Karang Taruna yang berbahagia, untuk mengawali acara pada permainan simulasi kali ini, marilah kita buka bersama-sama dengan berdoa agar permainan simulasi kita nanti bisa lancar tanpa ada halangan suatu apapun juga. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya aplaus dulu biar semangat. Iya. Terima kasih. Untuk mengawali permainan kita kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hitungan 1, 2 mulai. Penonton dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk lagu yang kedua yaitu Mars PKK. Hidup jaya PKK tujuan. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur, pangan dan sadar, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Untuk lagu yang ketiga yaitu lagu Halo Halo Bandung. Yang ceria nggih. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo,
Terima kasih untuk penonton, dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita jaga masyarakat kita. Yo ibu-ibu terangkan dengan jelas, bukan traffic itu jangan. Trafficking? No. PPO? Yes, yes, yes. Untuk selanjutnya yaitu kita cek kelengkapan atau cek perlengkapan permainan kita kali ini. Yang pertama yaitu beberan. Beberan. Yang kedua adalah materi. Ini materi yang akan kita bahas untuk permainan kita kali ini. Yang ketiga adalah pesan. Pesan yaitu yang harus dibacakan oleh pemain nanti, dan ini ada sanksi, ada dadu, juga ada pion, dan buku panduan, dan yang terakhir ada buku notulen atau buku untuk mencatat hasil permainan kita pada kali ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita perkenalkan dulu pemain kita kali ini. Saya Ibu Kartiani selaku fasilitator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan samping kanan saya Ibu Sri Widayati sebagai penulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan samping kiri saya sebagai narasumber Ibu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemain pertama Pemain pertama Ibu Siti Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dan pemain kedua Saya Ibu Lina sebagai pemain kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemain ketiga Saya Ibu Sri Widayati pemain 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir pemain keempat Saya Ibnu Rasta sebagai pemain keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tadi ibu-ibu perkenalan kita kali ini dengan para pemain yang akan memainkan simulasi warga Indonesia anti trafficking pada hari ini. Untuk selanjutnya, applause dulu. Kita persilahkan untuk pemain pertama, monggo. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pemain pertama nomor 6. Nomor materi pertanyaan nomor 5. Pak Hanin adalah seorang jaksa yang terkenal. Beliau menghendaki putranya Rijal kuliah di Fakultas Hukum agar dapat meneruskan karirnya sebagai jaksa. Sebenarnya putranya Rijal mau kuliah jurusan teknik. Waktu tes ujian masuk perguruan tinggi jurusan hukum, Rijal tidak diterima. Rijal dicaci maki ayahnya, dikatain bodoh, dungu, goblok, dan lain-lain, sehingga Rijal mengalami depresi. Bagaimana menurut pendapat Anda perlakuan Pak Hanin terhadap Rijal? Menurut pendapat saya, perlakuan Pak Hanin itu tidak benar, karena tidak memberi kebebasan kepada anaknya untuk memilih pendidikan yang dia suka. Dan dia sebenarnya tidak boleh mengatain sebagai orang tua itu goblok, dungu, dan lain-lain lah. Itu membuat anak menjadi depresi. Cukup jawaban saya. applause dulu. Mungkin ada sanggahan? Ya, saya mau menyanggah dari pemain pertama. Ya, menurut pendapat saya, Bapak Hanim itu ada benarnya, Ibu. Ada benarnya itu sebagai orang tua mestinya ingin putra atau putrinya mendapat masa depan yang indah atau masa depan yang cerah. Maka dari itu Pak Hanim sudah membuat rangkaian atau membuat rencana untuk masa depan Rizal itu seperti itu. Tapi nyatanya Rizal tidak diterima di perguruan itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Demikian tadi sanggahan dari pemain keempat. Mungkin ada yang lain?
Kalau saya lebih setuju dengan pemain 1 karena memaksakan kehendak itu tidak baik buat anak dan mungkin bisa menjadikan anak menjadi depresi. Cukup. Los dulu, biar semangat. Ada yang lain? Kalau tidak ada, waktu kami persilahkan kepada narasumber untuk memberi jawaban yang tepat. Terima kasih waktunya. Untuk jawaban yang tepat, tindakan Pak Hanin tersebut tidak benar karena memaksakan kehendaknya dan tidak dapat dipenuhi anaknya, sehingga ia memarahi dan menghujat anaknya hingga depresi. Sebagai orang tua seharusnya memberi kebebasan pada putra dan putrinya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang sesuai kemampuan dan kemauan putra putri kita. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban yang tepat dari narasumber. Untuk selanjutnya kita persilakan untuk pemain kedua. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan mengambil materi. Saya mendapatkan materi nomor 8. Sepasang suami istri, Danang dan Putri, menjalani bahtera rumah tangga kurang lebih 10 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang putra usia 9 tahun dan 4 tahun. 2 tahun terakhir, Danang malas bekerja. Uang hasil kerjanya yang tidak banyak digunakan untuk judi. Bila pulang tidak ada makanan, dia marah-marah. Sedangkan ia tidak memberikan uang belanja ke istrinya. Istri dan anak-anaknya terkadang ikut makan di tempat orang tuanya. Kalau marah, ia melakukan KDRT pada istri dan anaknya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya tidak setuju dengan Pak Danang karena Pak Danang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Cukup. Ada sanggahan lain? Saya pemain 3 akan menyanggah kepada pemain 2 bahwa keluarga dari Pak Danang itu memang benar-benar setuju tidak bertanggung jawab di dalam keluarganya. Maka untuk itu sebagai salah satu dari orang ayah itu adalah wajib bertanggung jawab karena itu mengabaikan, maka keluarga akan simpang siur hidupnya dan tidak menghargai ayahnya. Cukup. Ada yang lain? Saya menambahkan sedikit saja. Ya, perbuatan Pak Danang itu bisa dapat memasukkan dirinya ke penjara karena telah melakukan tindakan kelalaian terhadap keluarga dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Kalau tidak, untuk jawaban yang tepat kita persilakan kepada narasumber. Terima kasih waktunya. Untuk jawaban yang tepat, kelakuan Danang merupakan tindak kekerasan fisik dan mental pada anak dan istrinya. Secara fisik, ia melakukan KDRT dan tidak memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Secara psikis, dengan perbuatan tersebut dapat mempengaruhi mental putra dan istrinya sehingga mereka dapat depresi. Sebagai seorang suami, Danang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Terima kasih. Demikian tadi ibu-ibu dan adik-adik Karang Taruna jawaban yang tepat dari narasumber kita. Plus dulu. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada pemain ketiga. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Sanksi. Ini untuk pemain 3 akan membacakan sanksi, yaitu menyanyikan lagu Kasih Ibu. Saya minta untuk ibu untuk berdiri. 2. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Untuk selanjutnya
selanjutnya kita persilakan kepada pemain 4. Dua kita hitung sama-sama. 1, 2. Materi nomor 10. Apa penyebabnya? Apa penyebab terjadinya trafficking? Penyebab terjadinya trafficking yaitu kurangnya pendidikan satu dan kurangnya lowongan pekerjaan. Itu saja. Untuk selanjutnya kita serahkan dulu pada penonton. Mangga, kasih aplaus, yuk. Berdiri monggo Bu. Saya menyanggah Bu, itu karena kurang kebodohannya, karena ekonominya. Ya segitu. Sudah, oke. Ada yang lain mungkin? Nggak ada, nggak. Untuk selanjutnya ada yang mau menyanggah lagi? Iya, monggo. Saya mau nyambil sedikit ya masalah trafficking. Saya itu penyebabnya yaitu karena dia pengen hidup mewah, dia pengen kerja di luar negeri, pengen foya-foya, jadi dia pengen uang banyak dan pengen kaya. Itu yang Plus dulu. Ada yang lain? Kalau tidak, waktu kami serahkan jawaban yang tepat, kami serahkan kepada sumber kita. Monggo. Terima kasih. Untuk jawaban yang tepat, penyebab terjadinya trafficking adalah kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan pengangguran. Ibu-ibu dan adik-adik Karang Taruna yang berbahagia, dengan berakhirnya pemain 1, 2, 3, 4 telah selesai membacakan materi dan semuanya, maka untuk selanjutnya yaitu pesan yang akan dibacakan pemain 1. terima kasih. Saya akan bacakan pesan-pesan. Pesan yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang /trafficking. Pesan yang kedua, kita harus mencegah trafficking. Yang ketiga, sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda harus dibekali pendidikan formal dan spiritual. Pesan yang keempat, kita harus melindungi hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pesan yang kelima, sebagai orang tua, kita berkewajiban memberikan kebebasan anak-anak kita memilih pendidikan sesuai minat dan keterampilan yang dikehendaki selama itu bersifat positif. Terima kasih. Untuk pesan dan kesan tadi sudah dibacakan oleh pemain 1. Untuk kesimpulan pada permainan kita pada siang hari ini, kita serahkan kepada Notules. Kesimpulan simulasi pola asuh subtopik Keluarga Indonesia Anti Trafficking atau KIAT. Peran orang tua dengan anak dan keluarga, kebebasan anak untuk memilih pendidikan, perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pembekalan generasi muda dibekali dengan pendidikan formal dan spiritual. Terima kasih. Plus dulu, ya. Maka dengan dibacakannya hasil kita pada siang hari ini, berakhir pula lah simulasi atau permainan kita dengan tema pola asuh ya Keluarga Indonesia Anti Trafficking telah selesai. Namun sebelumnya marilah kita serkan dulu ya kita Mas Rasta. 1, 2. Mari kita jaga keluarga. Ibu-ibu dan adik-adik Karang Taruna yang kami hormati, dengan yel-yel tadi maka berakhir pula lah permainan kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.